92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom Sobat Maestro, apa kabar Anda? Doa dan harapan kami Anda tetap sehat, tetap bersuka cita, dan tetap menikmati pemeliharaan Tuhan. Senang sekali program Pelangi Kasih boleh kembali hadir menemani Sobat Maestro. Dan seperti biasanya kita akan berbincang seputar dunia wanita. Dan terima kasih buat Anda yang senantiasa setia dengan kami. Jika Sobat Maestro ada pertanyaan ataupun ada topik-topik yang ingin dibahas, silakan Anda bisa mengirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp di 081 321 000925. Seperti biasanya saya tidak sendiri, sudah bersama saya via telepon Ibu Yohana Rina. Iya, Sobat Maestro, salam sehat selalu. Iya. Tetap semangat, tetap Amin. bersukacita. Iya, tetap semangat. Oke. Nah, Iya. Ibu Yohana Rina, sebelum kita masuk dalam bagaimana ya mengembangkan kemampuan problem solving bagi khususnya para ibu dan para wanita di masa-masa sekarang ini, mungkin bisa sedikit mereview ya beberapa Kamis kemarin sehingga mengingatkan kembali nih bahasan-bahasan kita nih, Bu Yohana. Kemampuan problem solving untuk seorang wanita yang tangguh di kondisi sekarang, kondisi pandemi sekarang, kadang bisa terganggu gitu ya Ari ya. Kadang bisa terganggu walaupun kita perempuan-perempuannya Tuhan, wanita-wanita yang tangguh ini dikatakan tangguh, tapi dikala waktu-waktu tertentu kadang kita bisa lemah juga. Arti lemah di sini bukan ambruk, bukan menjadi cengeng, tapi kita dibikin rumit dengan kondisi misalnya bagaimana menata keuangan, bagaimana mengurus anak yang masih kondisinya harus sekolah online, dan taunya saat mereka sekolah online mereka larinya ke online games karena kurang pengawasan, karena kita triple job, double job, begitu banyak yang mesti diawasi dan diurus, sehingga kondisi itu membuat frustrasi, membuat patah semangat. Tapi kalau kita ada kemampuan problem solving, kita bisa mengatasinya dengan bagus. Kalau nggak bilang bagus, cukup bagus lah. Seperti 2 kali Kamis yang lalu, saya mengajak yang poin pertama adalah self-talk. Gitu ya Ari ya, self-talk. Saat kita self-talk yang penuh power, yang penuh kuasa, itu bukan bicara sendiri, ketawa sendiri, dan dikatakan senewan, perempuan yang tidak normal, depresi, schizofrenia, bukan begitu. Self-talk di sini ada kuasa untuk membantu kita lepas dari putus asa, lepas dari patah semangat, lepas dari hilang harapan. Justru karena self-talk yang penuh kuasa itu, dan kita catat satu persatu masalah kita, dan kita mau mengakui masalah itu, tidak denial, kita mendapatkan solusi jalan keluar. Kalau 2 kali Kamis yang lalu, saya menyampaikan ke hal itu. Nah, Kamis ini saya ingin membawa setiap kita berpikir yang positif. Mungkin kita mengatakan, saya mendengarkan berpikir yang positif sudah terlalu sering. Tapi tidak ada masalah, tidak ada kerugian untuk kita diingatkan kembali, karena justru harus saling reminder, harus saling mengingatkan supaya kita betul-betul memiliki pikiran yang positif. Bagaimana sih pikiran yang positif? Kadang kan seperti saya sebagai seorang konselor di meja konseling, saya mengatakan kita perlu memiliki pikiran yang positif. Saya mendapatkan jawaban, saya selalu berpikiran positif, tapi dengan emosi yang tinggi. Orang yang memiliki pikiran yang positif itu dia sangat tenang, dia tidak panik. Dia akan tenang, dia akan diam, dia akan merenungkan, dan dia self-talk kembali dengan jiwanya, dengan emosinya, dengan dirinya, dengan hatinya, semua dia self-talk. Sehingga telinganya mendengar masalahnya. Bukan berarti tidak boleh mencari konselor, justru perlu dibantu oleh konselor kalau sampai kita udah
panik sekali gitu. Mhm. Nah, Kamis ini kita perlu merenungkan hal ini ya, Ari. Sehingga supaya kita tetap tenang, tidak panik. Karena kan kebanyakan orang langsung panik, Ari. Betul, betul. Begitu dia mendapatkan masalah, dia langsung panik sekali. Dia tidak lagi bisa menguasai diri. Please, punten saya mau tanya, kalau yang langsung panik kira-kira bisa ada pikiran positif? Mhm. Nah, Iya. dia langsung uring-uringan. Justru karena kita menjalani problem solving ini, kita harus tidak panik, harus tenang, dan harus self-talk kembali. Mhm. Dan berpikir positif dari segala permasalahan. Seperti contoh, seperti beberapa kali saya memberi contoh masalah yang kita hadapi. Nah, tiba-tiba nih, saya merasakan engap, gitu ya. Saya merasakan sesak napas, saya merasakan engap. Terus saya langsung ambil alat saturasi untuk tes saturasi saya. Waduh, di bawah 95, di bawah 92. Saya langsung panik banget. Aduh, kenapa saya engap? Wah, jangan-jangan saya terpapar. Padahal belum tentu, toh? Iya. Iya, tapi kalau kita memiliki pikiran positif dan kita tidak panik dan kita memperhatikan 5 menit sebelumnya apa yang terjadi. Ternyata saya lagi melihat saya baca satu artikel, saya melihat satu YouTube yang mengatakan kondisi sekarang begitu banyak kejahatan, begitu membuat saya langsung panik. Panik itu yang membuat engap. Mhm. Nah, Iya. sudah terang mempengaruhi saturasi, betul nggak? Betul, betul. Nah, tapi kalau orang memiliki pikiran positif, dia akan tarik nafas dalam-dalam, dia langsung, tetap saya mengutamakan self-talk ya. Mhm. Self-talk. Nah, self-talk yang 2 kali Dua Kamis kali, lalu iya. itu tetap kita pakai ya. Mhm. Langsung kita berbicara pada diri kita sendiri dengan penuh kuasa. Mari jiwaku tenang, jangan panik, badanku sehat. Aku engap karena aku terlalu panik. Mari tenang dan mulai self-talk. Iya. Iya, Mhm. hal itu membantu kita memiliki pikiran yang jernih kembali. Oh, ternyata saya engap bukan karena pneumonia, bukan karena terpapar, karena saya terlalu panik melihat kondisi tidak aman sekarang, kondisi yang membuat begini, langsung tenang, berdiam diri, self-talk, berpikiran positif. Iya. Langsung mengatakan ke diri sendiri, saya tidak boleh begitu. Karena badan saya sehat, saya merawatnya dengan baik. Pikiran positif toh? Iya, betul, betul. Nah, itu membuat kita penuh damai, penuh ketenangan, niscaya metabolisme tubuh kita juga bagus kembali. Betul, Nah, itu betul. sangat berguna baik untuk diri kita, untuk orang lain, juga kehidupan kita yang mempermuliakan. Mhm. Nah, itu Betul. yang berpikiran positif. Positif, iya. Jadi kita menghadapi masalah dengan penuh ketenangan, penuh kepositifan. Otomatis problem solving itu sudah kita capai 50%. Iya. Saya mau mengajak kita juga untuk mampu mengidentifikasi masalah. Ya, Oke. yang kita mau diskusikan hari ini juga adalah kita harus mampu mengidentifikasikan masalah. Jadi 2 kali Kamis yang lalu saya pernah mengatakan self-talk awareness, ketenangan. Ya, Ari ya? Iya, Nah, betul. Hari ini kita akan merenungkan tentang 2 poin. 2 poin, berpikiran positif dan mampu mengidentifikasikan masalah. Iya. Jadi kalau kita tidak berpikiran positif, tidak mungkin kita bisa identifikasikan masalah. Iya, betul.
betul. Iya, Iya. kalau orang panik, punten bagaimana dia mau kenal masalahnya, Mhm. gimana mau identifikasi ke masalah, gimana mau dia meneliti, bagaimana dia bisa menguasainya. Di dalam identifikasi masalah itu ada 3 poin. Iya. Mengenal masalah itu sendiri, terus dia teliti dengan tenang, memikirkannya, dia memilih, memilah semua, terus baru dia bisa kuasai masalah itu, baru ada problem solving. Iya, Itu Ari. betul. Jadi seperti gini ya. Anak saya adiktif game. Dulu-dulunya itu nggak pernah. Gitu Iya. kan? Nah, dulu-dulu itu nggak pernah. Terus mulailah mulutnya nggak benar kan? Baong, bandel, maaf, BODO, wah emosi. Gimana mau identifikasi mas? Atau dia mengatakan income-nya kurang, malas dasar. Nah kan malas dasar. Orang emosi bagaimana mau identifikasi mas? Tapi kalau dia self-talk, dia tenang, menjaga hati, dia ada awareness, dia sadar diri, terus dia berpikiran positif, dia akan mampu duduk tenang, ambil kertas, identifikasi masalah. Yeah. Poin pertama, ini hanya contoh ya Ari. Yang sering di meja konseling saya temukan, anak saya sekarang mulai bandel, adiktif games. Terus saya bilang, maaf ya Bu, jangan langsung katakan adiktif. Betul nggak? Iya. Nggak enak kan langsung adiktif. Menuduh gitu ya. Jangan langsung menghakimi. Jangan langsung menghakimi. Sebelum kita mengatakan anak kurang ajar, berarti kita yang kurang ajar. Nah, salah itu. Jadi langsung duduk diam, jangan diomelin dulu, dan dilihat celahnya di mana. Celahnya ternyata belum pernah dikasih tahu kalau saat online sekolah itu jangan larinya ke tempat lain. Itu bahaya. Pertama mengganggu pikiran, ini dan ini. Dan dikasih kisi-kisi rule yang tidak boleh dilanggar oleh anak. Dan dikasih tahu akibat dari pelanggaran. Sekali nggak cukup, 2 kali. 10 kali nggak cukup, 20 kali. Terus menerus kata kitab hukum ulangan sampai anak itu bisa mengerti. Sudah tentu kita sirami semua dengan doa. Yeah. Dan kita telitiin, oh ternyata HP-nya yang bagian ini belum di lock, sehingga dia bisa lari ke game, sehingga dia bisa lari ke tonton TikTok atau film-film yang tidak baik. Iya. Begitu kan? Nah gitu. Iya. Contoh lain, ada opanya kepleset, terus langsung dimarahin. Opa jalan nggak benar, oma jalan terlalu cepat. Dia lupa lihat di bawah kulit pisang belum dibuang, sembarang buang kulit pisang, lantai belum disapu, sehingga ada air, sisa pel, kulit pisang sehingga kepleset. Jadi jangan langsung teriakin masalah itu. Iya, betul. Iya, ini memang satu hal skill yang harus dilatih ya. Kemarin saya juga ngobrol dengan beberapa tim medis begitu Bu ya. Ini kita ke self talk ya. Ternyata self talk itu selain kita membuat kita tenang, ternyata itu juga menumbuhkan sel-sel kekebalan tubuh kita begitu Bu ya. Jadi kita nggak akan panik begitu ya dengan kita self talk. Dan saya ingat kan iman itu timbul dari pendengaran ya Bu ya. Ketika kita nggak mengucapkan itu kan kita nggak harus dibatin aja ya, harus diungkapkan ya, sehingga
Iya, seperti Ibu Yana tadi sampaikan bahwa kita mendengar sesuatu yang positif sehingga itu akan muncul iman dan iman itu bisa membuat kita tenang, membuat kita iya, bisa akhirnya nanti kita bisa berpikir positif begitu ya. Kalau kita ngelihat iya, dari Daud sendiri hampir tiap mau tidur gitu ya atau setiap saat lah iya. kalau tidak salah ya. Setiap saat Dia dia ngobrol main kecapi juga. dengan dirinya sendiri begitu ya. Iya. Sebenarnya saat dia ngobrol dengan diri sendiri itu dia juga ngobrol dengan dia, jadi Dengan dia melibatkan Tuhan. iya. Iya, gitu. Mhm, mhm. Iya, Iya, iya. iya, Jadi kita memang harus bisa menguasai eh, problem masalah yang sedang kita hadapi. iya. Eh, jadi harus selalu self talk positif, Yes. berpikiran positif. Dan saya kasih contoh, kalau self talk negatif ya, misalnya saya sering sekali mendengar, mohon maaf ibu-ibu cantik semua, sobat maestro yang saya kasihi, kalau self talk negatif, saya kasih contoh, aduh habislah saya, mati nih, hancurlah, betul-betul jadi lemah sekali, Iya. jadi betul hancur. Kita langsung berpikiran, coba kita bilang ya, kita membayangkan ya, waktu kita bilang hancurlah aku, seperti di depan tuh buram, nggak ada solusi, nggak ada layout, nggak ada jalan keluar, buram semua. Atau matilah aku, yang ada di depan kita bayangannya kubur atau peti mati. Iya. Tapi kalau kita mengatakan asik, di balik masalah ini ada berkat, makin Tuhan menguji, makin Tuhan izinkan ada masalah, berkat makin menantikan. Langsung kita di dalam hati kita, Roh Kudus membangkitkan semangat, memberi zat-zat dalam kalau nggak salah endorfin ya, membuat kita sukacita. Sukacita. Makanya dikatakan kenapa orang itu mukanya selalu sumringah, mukanya selalu bagus, walaupun baru divaksin, udah pergi nonton gitu. Siapa ya kira-kira ya Bu ya? Moderator saya lah. Kan ya, orang kerumut dia pergi nonton coba. Kenapa? Karena dia memiliki self-talk positif, memiliki iman. Ya kan apa namanya? Habis dapat ilmu kan harus diterapkan Bu gitu kan. Jadi Amin. ini pembelaan diri nih ya. Self-talk positif lah kata saya mah. Iya, iya. Iya, betul. Tapi memang ini sesuatu yang sangat praktis ya, apa yang disampaikan Ibu Yohana Rina dan memang praktis, ini kuncinya adalah kita harus mempunyai perbendaharaan kata-kata positif ya Bu ya. Betul. Jadi yang negatif-negatif itu baru saya khotbahkan tentang self-talk. Self-talk positif dan self-talk negatif. Yeah. Saya mengatakan harus dibuang semua self-talk negatif. Jangan ada disisakan lagi seperti celakalah aku, copot. Ada di jangan copot wae atuh. Anak jatuh dibilang copot. Naonan copot. Iya. Ganti dengan kata-kata yang positif, misalnya Tuhan Yesus tolong, mari Tuhan tolong. Ucapkan kata-kata positif. Kalau jatuh bagaimana? Cepat ditolong dengan Tuhan tolong. Tuh ya. Iya. Jadi sekarang kita punya PR nih ya buat wanita-wanita Allah ya. Jadi wanita-wanita nu geulis, nu anggut, mengumpulkan perbendaharaan kata-kata positif ya. Bahkan di dunia pendidikan pun kan juga seperti itu ya Bu ya. Betul. Jadi kita harus memiliki pikiran positif. Jadi kan kata-kata mulai dari hati. Kalau kata-kata keluar dari hati, nah kita harus jaga hati kita dengan ucapkan kata-kata positif. Ada yang bilang ke saya, kalau gitu Ciyo, berarti kita bohongin diri kita sendiri. Bukan bohong. Itu kita ucapkan kata-kata positif itu wajib.
Iya, Karena betul. Tuhan kita di Bible memberi kata-kata yang baik. Mhm, mhm. Kata-kata yang baik itu untuk semua orang. Coba gini aja ya. Tuhan memberkati, padahal kan dia lagi nangis. Iya, Dia lagi sedih. Tapi karena ada Tuhan memberkati, berkat itu turun atasnya. Karena kata-kata itu memiliki kuasa. yes. Otomatis dia mengalami kelegaan. Mhm, Ternyata ada orang perhatikan saya, ternyata ada Tuhan yang sayang saya, Tuhan yang memberkati saya, itu pasti. iya, Itu pasti. iya. Saya Coba mhm, ganti kata, Tuhan nggak sayang kamu, pasti langsung melempem sedih. iya, iya, betul, betul. Iya, gitu kan. Saya, tadi, renungan itu di Amsal itu Bu, yang hidup dan mati dikuasai lidah dan siapa yang menggemakannya ya dia akan seperti itu gitu. Kalau kita menggemakannya kata-kata negatif ya seperti itulah, tapi kalau kita menggemakan kata-kata yang positif, kata-kata firman, kata-kata iman, ya sesuailah dengan yang Iya, kita Amsal 18 gemakan ayat begitu ya, kita 21 hidup ya. dari lidah kita. Kalau lidah kita, perbendaharaan kata kita ataupun yang kita gemakan itu yang negatif ya, ya itulah hidup Iya, kita begitu ya Bu ya? betul. Hmm, Itu di Amsal 18 ayat 21. Jadi iya, kita harus mampu mengucapkan kata-kata yang positif. iya, Kalau saya nggak biasa, ya mulailah melatih. mhm, Tidak ada sesuatu yang langsung instan. Harus kita memiliki awareness dan kita siap melangkah. Waktu kita siap melangkah, otomatis kata-kata positif itu akan detox semua iya, perkataan yang negatif yang ada di pikiran kita, di hati kita, di kelakuan kita, didetox oleh pikiran yang positif dan ada kemauan untuk berubah semua. mhm, Segala permasalahan pasti teratasi dengan kita siap melangkah dan kita mau mengidentifikasikan masalah. iya, Nah, saya kurang lebih saya masih ingat sekali ya. Kurang lebih 7-8 tahun yang lalu lemari saya dicongkel. mmm, Lemari tempat saya simpan uang dicongkel. Nggak tahu masuknya dari mana. Saat saya pas malam minggu keluar dinner dengan keluarga saya. Saya pulang, lemari saya tertutup dengan baik, tapi bagian kuncinya sudah dicongkel. Seolah-olah tertutup dengan baik. iya, Dan laci saya udah hancur. mhm, Duit di dalamnya hilang semua. mhm, Langsung panik karena di dalamnya ada amplop persepuluhan, di dalamnya ada amplop uang sekolah anak, di dalam ada amplop saya selalu pakai amplop persepuluhan, mhm, uang sekolah, uang sayur gitu kan. Jadi iya, begitu dapat uang dari suami saya, langsung saya sisihkan dulu persepuluhan. Terus saya bagi-bagi, jadi nggak habis gitu, nggak mhm, ada yang nggak kebagian gitulah pos-pos itu. Nah itu semua hilang loh. mmm, Berarti kan mendadak harus menanggung begitu banyak gitu. Tapi untung suami saya memahami gitu. Tapi saya nggak langsung lega gitu ya. Saya langsung diam merenung. Saat itu saya udah mulai konseling, udah banyak konseling lah dari tahun 98, mhm, 1998 saya udah mulai banyak konseling. Terus saya merenungkan perkataan, saya ucapkan kata-kata yang positif. Dan saya self talk ke diri sendiri, saya ambil kertas, saya identifikasi masalah. Saya salahnya di mana kok orang bisa masuk ke dalam kamar tidur. Saya pikir saya keluar makan paling nggak sampai 2 jam. Nggak sampai 2 jam karena saya dengan asumsi jam 9 anak saya udah harus tidur karena minggu mau ke gereja. Berarti saya 6:30 lebih udah keluar rumah, ya gitu ya Ari. iya, Nah,
saya terus menemukan celahnya di mana. Saat saya self talk, saya ambil kertas, saya tulis, saya identifikasi masalah, saya kenal masalah itu, dari mana dia turun, bagaimana caranya, penelitian masalah. Dan saya menguasai masalah itu, dibantu tentu oleh suami saya. Dan suami saya akhirnya ambil alih saat kita udah menguasai masalah. Nah, saya menemukan permasalahan, saya kenal masalah itu di salah saya. Ya. Lemari saya kunci, tapi kamar saya tidak kunci. Kamar saya tidak kunci, pintu depan saya asal lock aja. Dan dia tidak, orang yang tidak diundang itu tidak keliling rumah loh. Iya. Dia hanya masuk kamar saya. Berarti dia sering lihat. Berarti orang yang tidak jauh-jauh. Nah, setelah mengenal masalah itu, meneliti masalah itu, menguasai masalah itu, suami saya ambil keputusan kunci di rumah semua diganti dan dikelompok. Dan tiap kamar selalu harus dikunci kalau kita keluar. Yeah. Dan akhir daripada keputusan dari suami, setiap dapat kepersepuluhan minggu udah stop. Tunggu sebulan sekali, kita memperbaiki sistem. Ternyata melalui hal kejadian itu, walaupun uang yang hilang cukup besar, kita mendapatkan keuntungan, kita memperbaiki sistem. Menata uang. Sistem mengunci rumah, sistem memperbaiki permasalahan di dalam internal rumah, dan tidak banyak ngomong, dan semua orang yang harus dikeluarkan. Ganti orang. Yeah. Nah, itu ada keuntungannya kalau kita berpikiran positif, kita tidak keluar teriak menuduh orang, kita diam, mengidentifikasi masalah, dan sebenarnya yang salah adalah kita sendiri. Iya. Iya. Dan akhirnya kita mendapatkan keputusan hal-hal yang lebih baik, lebih benar, lebih mempermuliakan. Betul. Nah, seperti memperbaiki kunci, ganti kunci, dan tidak titip-titip kunci lagi ke orang lain, gitu kan? Nah, itu sih hanya sedikit contoh yang sungguh-sungguh menjadikan Prema untuk saya dan keluarga sampai sekarang kita sangat. Nah, itu sih. Iya. Memang menggarisbawahi ya yang disampaikan Ibu Yana bahwa tanpa kita bisa tenang, kita tidak akan pernah bisa menemukan, mengidentifikasi masalah, apalagi menguasai masalah itu sendiri ya Bu ya. Buru-buru kita dapat solusi ya. Kita hanya berkutat, aduh nyalain nyalain ini, makin berkembang begitu masalahnya ya. Jadi makin masalah kecil jadi ya kasarannya besar. Masalah kecil jadi besar gitu. Malahan keluar pengumuman. Iya. Saya ingat itu jadi Kungkung suka ngasih tahu begitu ya. Jadi apa gitu bahasa Cungwennya gitu. Jadi yang besar dijadiin kecil, yang kecil dikuasai, dihilangkan. Nah, gitulah pokoknya. Ya. Nah, gitu. Nah, itu Kungkung selalu gitu. Jadi itu intinya adalah tenang. Ketika kita nggak tenang, yaitu yang kecil akan makin seperti balon gitu, makin nggak kemana-mana, makin kemana-mana begitu. Jadi ini ya Sobat Maestro ya. Jadi siang hari ini kita belajar skill yang betul. Yang mungkin ya ini ya seperti Ibu Yana memang tidak mudah, tetapi ya kalau kita mau menjadi strong woman, karena namanya wanita itu kan gampang panik ya Bu ya. Apakah seperti itu ya? Betul. Kita harus melatih diri. Saya harus jujur. Kalau dulu saya segera panik dan saya heboh banget gitu. Tapi karena saya mau berguna, saya mau mengalami keuntungan, saya mau mengalami sesuatu yang makin baik, seperti Filipi 4 ayat 8 mengatakan,
makin baik, makin benar, makin suci, makin mulia, ya saya harus bersikap, saya harus action, saya harus berubah, saya harus bertumbuh. Dan perkataan harus itu saya pakai untuk diri saya. Karena saya tahu ya, kita bertanggung jawab untuk diri kita, juga bertanggung jawab untuk orang lain. Misalnya orang yang di samping kanan, samping kiri saya juga bertanggung jawab untuk mempermuliakan nama Tuhan dalam kehidupan saya. Akhirnya ya kembali ke diri saya, ke diri saya sendiri. Yeah. Dan saya mengatakan ke depan bukan saya lagi dengan suami berdua, ada anak, terus ada menantu, ada cucu-cucu. Mungkin Tuhan percayakan lihat buyut, lihat cicit. Wah, kita harus mulai dari sekarang supaya sesuatu yang baik, supaya pohon keluarga saya bagus. Nah, itu kita harus bertindak. Melalui identifikasi masalah, kita akan mengecilkan masalah. Melalui identifikasi masalah, kita akan mendapatkan solusi yang bagus sekali. Melalui identifikasi masalah, kita bisa menguasai masalah itu. Jadi jangan sampai orang lain tanya, apa sih yang terjadi? Nggak tahu tuh, nggak tahu, tiba-tiba aja hilang. Nggak tahu masuk dari mana, nggak mungkin kan. Padahal lemari-lemari saya, kamar-kamar saya, rumah-rumah saya, kita bertanggung jawab. Jadi dengan berpikiran positif, kita menjadi tenang. Dengan berpikiran positif, metabolisme tubuh kita pun bagus. Dengan berpikiran positif, kita akan detok pikiran negatif, kita akan detok hati yang tidak baik. Dan akan menjadi hati yang baik, hati yang subur. Dan hanya hati yang subur baru bisa ditanamin benih. Bukan seperti tanah hati di pinggir jalan yang berbatu-batu. Bukan seperti tanah hati yang di pinggir jalan yang berduri, beronak-duri. Kita menjadikan tanah hati kita subur dan baik. Dan kita detok dengan pikiran hati yang positif. Betul, betul. Dan kita secara tidak langsung nanti pun kita akan diarahkan kepada solusi yang terbaik ya Bu ya? Betul, betul. Nah, kejadian waktu itu juga tidak perlu tunggu 2 hari, 3 hari. Hanya tidak sampai 5-6 jam. Memang malam itu akhirnya saya nggak bisa tidurnya. Tapi malam itu juga kita mendapatkan solusi. Keputusan apa yang besok minggu kita harus lakukan. Karena dengan kejadian itu, kita seperti udah di warning. Kita seperti di warning, nggak boleh delay lagi melakukan sesuatu. Harus cepat. Harus fasting waktu itu, harus langsung melakukan, karena kalau enggak bahaya kondisi waktu itu. Jadi tidak perlu tunggu sampai minggu pagi, minggu subuh. Minggu dini hari kami berdoa sudah mendapatkan jawaban, dan minggu kita action. Memang sih kondisi waktu itu ya akhirnya untuk cukup tenggang waktu yang lama, ya kerja sendirilah semua gitu. Tapi no problem, tapi kita jadi aman gitu kan. Ya, ini juga bisa menjadi satu masukan ya bagi buat para ibu-ibu yang mungkin bagaimana mengidentifikasi masalah begitu ya. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk menyalahkan suami, menyalahkan anak, menyalahkan orang lain. Kita coba benar-benar, dan ini harus fair ya Bu ya. Iya, jadi suami dan istri dan anak-anak harus rukun kerjasama. Meeting langsung. Malam itu kami langsung meeting. Dan tidak ada keluar-keluar, tidak ada saling menuduh, tidak ada saling marah, tidak ada nuduh kiri kanan. Begitu selidiki dan tanya kepada orang yang internal di rumah, kok gitu-gitu tahu nggak? Mereka semua mengatakan nggak tahu. Oh iya, kita udah tahu sesuatu yang harus kita lakukan. Kita langsung masuk kamar, kita langsung berdoa, kita identifikasi masalah dengan cara pikir positif. Dan kita tidak mau nuduh siapa-siapa, walaupun kita cukup tahu. Dan kita segera bukan kuar-kuar yang hilang, tapi kuar-kuar ke depannya bagaimana. Lebih ke fokus ke solusi ya Bu ya, bukan lebih ke masalah ya. Iya, karena kita mengatakan kan problem solving. Iya.
Ya, betul, kita betul. lagi mendiskusikan, membagikan tentang problem solving. Mhm. Iya, Gitu. iya, Ya. iya. Jadi memang ini kuncinya ya Sobat Maestro ya. Jadi masalah ya memang harus dicari solusi. Cuman jangan cuman hanya berkutat kepada siapa yang salah, ini yang salah begitu ya. Jadi itu nggak akan beres-beres nantinya ya. Jadi Ya, seorang yang problem solving adalah lebih berfokus kepada solusi ya Bu ya, bukan pada masalah itu ya. sendiri gitu ya. Action plan-nya Action apa? plan, iya, Action iya, plan-nya apa? iya. Jadi hari ini memang kita lebih berpusatkan kepada berpikiran positif Ya, dan mengidentifikasi masalah. mengidentifikasi masalah. Dan di dalam identifikasi masalah ada kenal masalah itu, teliti masalah. Itu penelitian tentang masalah itu dan menguasai masalah yang sedang terjadi. Dan itu semua harus self talk, catat di kertas. Iya. Dan kita akan menemukan solusinya di sini gitu. Harus ini ya, harus mulai belajar nonton film detektifan ya Bu ya. Soalnya itu kan bener-bener wanita itu kan dianugerahi satu keunikan yang luar biasa ya. Di satu sisi memiliki sense yang sangat detail, sangat teliti. Ya. Tapi memang di satu sisi memang gampang panik, gampang panik. Gitu ya. Itu kalau saya nonton film-film detektif justru dalam menganalisa masalah itu sainsnya itu lebih detail kepada wanita, tetapi wanita itu lebih gampang untuk dikacaukan dengan kepanikan begitu ya, dengan psikologinya. Kan dia pakai masalah, dia pakai perasaan. Iya. Nah, jadi buat Sobat Maestro nih, buat beberapa sahabat saya ya yang mungkin dalam tanda kutip sedang bermasalah dengan keluarga, dengan suami, mungkin sekarang waktunya untuk berhenti koar-koar, lebih ke self talk supaya kita memiliki pemikiran yang positif dan tenang dan mulai duduk diam, kita menganalisa apa sih yang sedang terjadi sebenarnya ya dengan suami saya, dengan rumah tangga saya, dengan anak saya, begitu ya Bu ya? Betul. Nah, jadi kita harus menerima diri sendiri. Kalau memang kita harus berubah, kita harus juga mau mengampuni diri sendiri kalau memang kita bersalah. Kalau kita dua itu dulu, menerima diri sendiri, mengampuni diri sendiri, niscaya berpikiran positif pun akan muncul saat itu juga. Karena kita udah mulai melangkah dari 0 kilometer berpikir menerima diri. Iya. Nah, Ibu Yohana Rina, kalau misalkan kan tidak semua wanita memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, ini boleh ya dengan bantuan konselor begitu ya? Kalau misalkan memang betul-betul mau banget gitu pulih ya, begitu ya. Bisa. Malahan perlu dan konselor pasti siap bantu. Iya, betul. Dan ini sebetulnya nggak harus nunggu masalah ada dulu gitu Bu, atau mungkin bisa kayak buat ngecek gitu, atau apakah memang problem solving ini setiap hari dari harus dilatih ya sekalipun nggak harus mulai latihan dari nggak harus nunggu ada masalah dulu begitu ya. Tiap hari ada masalah dan kita hidup di tengah-tengah masalah. Contoh aja, bangun pagi, apa yang dilakukan, apa yang dipikirin, masak apa hari ini kan? Itu masalah makan siang. Itu paling masalah berat itu ya buat ibu-ibu ya. Nah. Suka bingung, suka nanya, aduh masak apa, semur lagi, sop lagi, tumis lagi, apalagi coba. Iya, saya hari ini juga penuh masalah. Belanja sayur, hari ini hari pasar kan, hari pasar. Kan ada porter yang pergi beli. Nah pulang kata sayur itu
Tapi kan takut terpapar, jadi direndam dulu, air garam, dicuci dulu, terus menata semua buah-buahan dan sayuran, itu masalah. Di sana saya belajar identifikasi masalah. Saya identifikasinya gini, sayur yang cepat rusak, yang lebih cepat layu di sebelah sini. Nah, buah-buahan di sebelah sini. Itu kan identifikasi masalah. Nah, terus daging-daging, ikan, ayam, di sebelah sini. Di freezer yang sini, sekali masak pakai berapa. Nah, kalau ikan sekali masak, karena kalau paling saya sama Pak Toto kan, anak kan kerja, terus mertua ada sayur yang khusus sama susnya. Jadi, kalau berdua masih yang cukup 2 ekor, ya dibungkus dua-dua supaya nggak usah dilumerin semua. Nah, kalau malam kan semua keluarga udah kumpul tuh, anak mantu udah di rumah. Apa yang mesti dilakukan? Masakannya harus ditambah, tak? Itu kan identifikasi masalah. Kita melatih dari hal-hal yang kecil ya. Hal yang kecil. Jadi dibagi gitu. Jadi, nah saya mau talkshow nih. Jadi, mau talkshow jam sekian. Sebelumnya sayur udah harus makan. Saya lakukannya lebih pagi. Gitu. Itu masalah semua. Kalau saya action ke dapur nggak akan makan semua. Betul. Itu nggak ada yang ngeceklekin, nggak ada yang nyalain kompor, betul nggak? Nah, itulah perempuan. Iya, saya jadi ingat beberapa teman saya yang memang problemnya itu Bu, jadi suka telat masak, suka telat ini, terus setelah ngobrol-ngobrol ya sama, jadi beli daging sekilo langsung aja masukin freezer sekilo gitu kan. Kenapa nggak dipotong-potong aja, dipakai yang sesuai kebutuhan gitu kan, cepet ya jadinya ya Bu ya. Terus ayam gitu kan langsung dibagi-bagi begitu habis belanja, terus gitu ya. Nah, pantesan dia tiap mau masak ngomel aja, ngamuk. Iya, saya dari muda udah gitu loh. Begitu. Nah, misalnya saya masak ayam, saya perlu dagingnya 2 ekor ayam, tapi kuahnya terlalu banyak, dikemanain? Saya bungkus satu, saya masukin ke freezer. Keluarga saya sekaligus pakai kuahnya yang 1 kiloan plastiknya. Saya pesan plastik kiloan dari online. Saya isi semua, saya cuci bersih dulu. Jadi keluarin cuma 1 itu, jadi nggak babalatak. Itu sekali masak buncis, seperempat cukup, saya bungkus seperempat. Jadi memang lebih hambur plastik, tapi bersih dapur kita. Betul. Nah, ini contoh praktisnya ya Sobat Maestro, kalau kita terlatih dengan hal-hal seperti ini ya. Karena kan kita nggak tahu ya Bu ya kapan masalah itu datang ya. Ya semoga lah kita nggak ada masalah berat maksudnya ya. Tapi kalau kita sudah terlatih dengan hal-hal kecil ini, ketika kita mendapatkan masalah itu otomatis ya Bu ya, kebiasaan itu akan muncul ya. Gaya hidup itu akan muncul. Gaya hidup. Dari gaya hidup kita tiap hari, dari gaya hidup kita tiap hari ditentukan karakter kita. Di sana ditentukan juga bagaimana kita mengatasi masalah, problem solving. Jangan dikit-dikit ada masalah ngambek, pulang, pergi, kabur gitu. Gimana masalahnya bisa selesai atuh ibu-ibu ya, noni-noni cantik. Ibu-ibu nugelis. Itu mungkin karena kebiasaan ya Bu ya. Kasian ada korban yang meniru. Iya. Korban yang meniru, dan itu akhirnya pohon keluarga kita akan ditentukan oleh sikap kita hari ini. Pohon keluarga kita, keturunan ketiga, keempat ditentukan oleh generasi saat ini. Iya. Dan ini bagaimana kita mengatasi masalah. Iya, secara langsung kan ini kita memberikan satu pendidikan ya kepada anak-anak kita. Betul. Ya Bu ya. Betul. Betul. Oke. Sangat betul sekali. Iya. Jadi hari ini kita lakukan apa itu ditentukan mulai dari waktu pagi. Yes. Pagi. Kalau pagi kita udah uring-uringan, mendingan cicing.
nggak akan bagus hari itu. Mhm. Jadi oleh karena itu Tuhan kan mengatakan tiap pagi kita bangun, kita memungut manna Hmm. dan kita menyambut fajar di pagi hari. Itu ada di kitab Yesaya. Itu artinya kita harus memulai hari itu juga dikatakan dengan hati seorang murid. Jadi kita bangun pagi, menyambut fajar menyingsing, mengatakan shalom kepada Tuhan, selamat pagi Tuhan. Dan kita memiliki hati seorang murid, berarti kita mau baca Bible, mau dibimbing. Mhm. Gitu. Dengan sendirinya waktu kalau pagi kita penuh sukacita, sepanjang hari itu juga kita mengalami sukacita. Iya. Oke. Pasti ada yang Aduh. mengatakan, oh kadang Mhm. siang saya sepi banget. Ya, itu berpikir positif dan problem solving harus di-actionkan. Mhm. Skill itu harus karena hidup kita memang dalam masalah. Masalah. Iya. Masalah membuat kita bertumbuh. Masalah membuat kita waspada. Masalah membuat kita membutuhkan Tuhan, mengucap syukur segala. Mhm. Mhm. Oke, aduh ini banyak sekali yang bisa dikorek-korek ya, tapi nggak terasa nih sudah hampir 1 jam nih Bu Yana Rina ya kita ngobrol dua hal yang sangat luar biasa ya, khususnya bagi buat para Iya. sebetulnya ini bukan hanya buat para wanita, tapi buat setiap sobat maestro ya. Tapi karena memang kita sedang berbincang di koridornya buat para wanita ya, memang kita khususkan Iya. buat para wanita-wanita. Oke, Ibu Yana Rina, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari perbincangan kita hari ini, Bu, Iya. mengenai bagaimana Iya. kemampuan problem solving bagi para wanita? Iya. Jadi jangan lepas dari berpikiran positif dan tetap pegang awareness sama self talk. Kalau kita memiliki pikiran positif, kita nggak akan panik. Kita nggak akan panik dan kita belajar mengidentifikasikan masalah. Kalau kita bisa mengidentifikasi masalah, niscaya kita selalu mendapatkan solusi-solusi yang baik. Karena di dalam identifikasi masalah ada 3 poin yang kita perlu perhatikan, yaitu mengenal masalah yang sedang kita hadapi, meneliti masalah yang sedang kita hadapi, dan menguasai masalah yang sedang kita hadapi. Kadang kita pikir, oh ini masalahnya di A, padahal masalahnya di diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu, jangan jauh-jauh dari identifikasi masalah dan berpikiran positif. Itu dulu untuk kita mengalami problem solving untuk wanita-wanita yang gagah perkasa, dan kita pasti makin tangguh. Amin. Makin Amin. Oke. Kita penuh makna. Iya. Begitu Ari ya. Amin. Oke. Sekali lagi Ibu Yana Rina, terima kasih sekali buat hari ini di sela-sela kesibukannya yang begitu luar biasa, masih setia ya bersama Sobat Maestro di program Pelangi Kasih. Terima kasih juga Sobat Maestro, sampai jumpa kembali. Iya, baik Sobat Maestro, terima kasih buat kesetiaan Anda, dan nanti kalau ada pertanyaan akan kita coba bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, dari Gerah Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan juga rekan operator, dan tentu saja bersama Ibu Yana Rina mengundurkan diri dari program Pelangi Kasih kali ini. Tuhan memberkati.